Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada bab al-halfu bi ghairillah, bab bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan nama Allah, kita bersumpah begini Pak, sumpah itu sebenarnya karena mengagungkan. Umpamanya ada orang punya masalah kemudian dia mengatakan demi Allah, itu artinya apa Pak ya? Karena Allah itu agung dan Allah itu melihat saya bersumpah bahwasanya apa yang saya katakan ini adalah benar. Jadi inti sumpah itu sebenarnya mengagungkan sesuatu yang disumpahi, mengagungkan sesuatu yang ia gunakan untuk bersumpah. Karena itu Pak, bab sumpah ini masuk pada bab ibadah. Nah itu bersumpah dengan nama selain Allah termasuk bagian dari syirik. Syirik besar apa syirik kecil? Tergantung kondisi yang bersumpah. Karena nanti bersumpah dengan selain nama Allah itu bisa masuk syirik besar. Bisa masuk syirik besar. Tapi juga bisa masuk syirik kecil. Tergantung kondisinya. Lughatan bimakna al-mulazamah. Mulazamah itu menetapi. Secara istilah, taukidul hukmi bi dzikri mu'azzamin biharfin min hurufil qasam. Menguatkan sesuatu yang hukum itu Pak yang kita ucapkan, yang kita kerjakan, apa saja sudah Pak. Sesuatu yang ada di dunia ini Pak, yang kita kerjakan atau sesuatu yang kita yakini. Dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Nah, bersumpah dengan sesuatu itu artinya mengagungkan sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Dengan salah satu huruf di antara huruf-huruf qasam. Dengan menggunakan kata di antara kata-kata sumpah. Kalau dalam bahasa Arab Pak, sumpah itu bisa dengan menggunakan wallahi atau billahi atau tallahi. Cuma ta ini Pak di negeri kita enggak umum. Yang umum itu dua, billahi wallahi di negeri kita. Kalau di Arab Pak yang umum itu tiga, wallahi, billahi, tallahi. Sumpah disebut juga dengan yamin atau qasam. Dalam bahasa kita namanya sama-sama sumpah Pak. Sumpah yang disyariatkan itu sumpah yang menyebut nama Allah. Itu masyru' Pak, artinya yang dibolehkan. Atau sumpah yang menyebut sifat-sifat Allah. Pokoknya war-Rahman, demi Rahman, war-Rahim, wal-Malik punya Pak, was-Sami' boleh Pak. Jadi bersumpah dengan nama Allah, dengan Allah atau dengan nama-nama Allah. Karena Allah kan punya nama-nama banyak Pak. Di antaranya nama yang 99. Atau dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Umpamanya bi'izzatillah, dengan keagungan Allah.
atau dengan kemuliaan Allah, itu boleh, tidak apa-apa. Atau wa rahmatillah, demi rahmat Allah, atau wa ilmillah, demi ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Dia bersumpah dengan Allah, dengan nama-nama Allah, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masyru', yang dibolehkan, yang dibenarkan secara syar'i. Apa hukum bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Ada dua macam, Pak. Kalau ada orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, kemudian ia mengagungkan selain Allah yang ia gunakan untuk bersumpah itu seperti ia mengagungkan Allah, ini masuk syirik besar. Jadi ada orang bersumpah dengan nama wali, ia mengagungkan wali itu seperti mengagungkan Allah, maka ini, Pak, babnya bab syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Apalagi lebih mengagungkan wali itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu, Pak, di masa kerajaan itu sering bersumpah dengan kemuliaan raja, demi kemuliaan sang baginda gitu kan, Pak. Kalau bersumpah itu, Pak. Itu orang-orang kerajaan dulu, Pak. Kalau dalam cerita itu, Pak, seperti itu memang mereka lakukan. Kalau ia mengagungkan raja itu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk bab syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Idza kana yu'azzimuhu ila darajatil ibadah ka ayyu'azzimahu ka ta'zimillahi wa asyad fa hadza syirkun akbar. Tapi apabila ia bersumpah dengan nama selain Allah, tapi dalam hatinya, Pak, ia yakin Allah lebih agung daripada sesuatu yang ia gunakan untuk bersumpah selain Allah itu, maka ini babnya syirik kecil, Pak. Babnya syirik kecil. Karena bersumpah itu babnya bab ibadah. Bersumpah itu babnya bab apa? Bab ibadah. Fahadha syirkun asghar, maka ini adalah syirik kecil. Jadi haram bersumpah dengan nama selain Allah. Ad-dalilu ala hukmi man halafa bi ghairillah. Dalil-dalil atas hukum bersumpah dengan selain Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah kufur atau telah berbuat syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Contoh-contoh, Pak, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah dan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama wali, demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda, Pak, orang seperti itu. Yang banyak lagi nabi, Pak. Wan nabi. Iya. Kalau saya sering dengar tuh, Pak, wan nabi, demi nabi. Itu masuk, Pak. Masuk bab syirik. Meskipun itu dia bersumpah dengan nama nabi, karena nabi bukan Allah. Nabi itu makhluk seperti kita, cuma dia mendapatkan wahyu. Hah? Tergantung tadi itu. Kalau ia mengagungkan Nabi Muhammad lebih daripada mengagungkan Allah, Pak, atau sama, maka babnya bab syirik besar. Nabi itu mukallaf, Pak, terkena beban kewajiban seperti kita terkena beban kewajiban. Cuma Nabi itu jadi Nabi, kita nggak jadi Nabi. Kenapa Nabi diangkat jadi Nabi? Karena dia manusia paling baik, Pak. Allah tidak akan salah pilih. Allah tidak akan salah pilih. Yang kedua, al-halaf bijahin nabi atau bijahil auliya, bersumpah dengan kemuliaan nabi atau kemuliaan para wali, atau bersumpah dengan kehidupan seseorang yang ia kagumi, yang ia hormati, penyebab. Kalau di sini jarang nih, Pak, jarang terjadi kalau di sini. Kalau dengan kemuliaan banyak, Pak. Itu kalau di masa-masa apa namanya? Kayaknya sampai sekarang nih, Pak, kalau ada orang sangat mengagungkan orang, Pak, demi kemuliaan yang mulia itu, Pak. Itu
Kalau dulu kan di sandiwara itu Pak, dulu kan masih ada sandiwara radio Pak ya. Itu kalau ada prajurit menghadap raja, ditanya benar salah hendak, itu bersumpahnya dengan kemuliaan rajanya. Banyak itu. Atau bersumpah dengan amanah atau dengan kemuliaan, sama Pak. Ringkasannya Pak, masalah hukum-hukum bersumpah dengan selain Allah ini, bersumpah dengan selain nama Allah itu diharamkan dan itu termasuk syirik. Besar apa kecil tergantung orang yang bersumpah. Kalau yang bersumpah itu mengagungkan yang ia gunakan untuk bersumpah itu lebih daripada mengagungkan Allah, maka masuk syirik besar. Kalau masih mengagungkan Allah lebih daripada yang ia gunakan untuk bersumpah, maka itu masuk syirik kecil. Haram bersumpah dengan nama Allah kalau berdusta. Ini ghamus namanya Pak. Jadi bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Itu dosa besar Pak. Tapi lebih besar lagi bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah jujur Pak, syirik enggak dia? Syirik. Meskipun jujur. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, syirik enggak? Di mana syiriknya? Maksiat. Tapi bukan syirik. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur Pak, itu syirik. Dosanya besar Pak, lebih besar daripada bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Meskipun itu dosa besar Pak, tingkatan dosanya masih besar syirik. Karena itu Pak, ada beberapa salah seorang sahabat mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Kenapa? Bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur Pak, dosanya dosa syirik. Sedangkan bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu dosanya dosa maksiat tapi bukan syirik. Tapi bukan syirik. Yang ketiga, haramnya bersumpah, haramnya sering bersumpah Pak. Sering sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah Pak. Jadi sumpah jadi barang dagangan Pak. Walau kana shadiqan idza lam tad'u ilaihi hajatun, jika tidak dibutuhkan. Jadi kalau masalah betul-betul penting Pak, sangat mendesak baru sumpah. Tapi kalau cuma masalah biasa Pak, ya enggak usah sumpah lah. Apalagi Pak ya, pedagang. Wallahi ini sudah yang nawar sekian ini. Yang nawar enggak ada Pak. Yang nawar enggak ada. Wallahi itu kulaanku sekian ini. Padahal enggak segitu kulaannya Pak. Lebih sedikit. Waliyadzubillah. Tapi orang itu Pak kalau sudah senang dunia, apapun ia lakukan demi mendapatkan dunia. Waliyadzubillah. Karena sering bersumpah dengan nama Allah Pak, meskipun enggak butuh itu Pak, itu termasuk istighfaf, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, boleh bersumpah dengan nama Allah jika ia jujur saat ia butuh. Biasanya Pak, saksi di pengadilan diminta bersumpah, memang butuh Pak. Iya, saksi pengadilan kan disumpah Pak biasanya. Sumpah. Kalau kita ke pengadilan Pak, di depan pengadilan tuh banyak yang mau jadi saksi itu Pak. Tinggal bayar. Waliyadzubillah. Saksi sampean siapa? Siapa tak keluar cari saksi.
Itu ghamus namanya, Pak. Saksi palsu itu. Bayar 50.000, Pak. 50.000 apa 100? Dulu 50 dulu. Ya, 50.000. Jadi pekerjaan itu, Pak. Jadi banyak yang nunggu di depan pengadilan itu biasanya. Waliyadzubillah. Iya. Nggak tahu kalau sekarang, Pak. Dulu itu, Pak. Dulu. Saya kan pernah Pak. Praktek apa namanya? Masih kuliah dulu. PKL ya. Di pengadilan ternyata banyak, itu banyak saksinya. Kalau butuh tinggal manggil aja dan. Waliyadzubillah. Apa yang di negeri dulu ya? Yang di negeri saya kasus sepeda dulu, kasus motor. Jadi pekerjaan itu, Pak. Jadi pekerjaan. Kemudian apa hukuman atau tebusan bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala? Ayaqul la ilaha illallah. Kalau ada orang bersumpah dengan nama selain Allah, Pak, hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa faqala fi halfihi." Barang siapa yang bersumpah kemudian ia berkata dalam sumpahnya, "Wallata," demi Lata, "wal Uzza," demi Uzza, falyaqul la ilaha illallah. Nah, pada masa Nabi itu, Pak, orang itu baru keluar dari agama syirik mereka. Jadi nama-nama kayak Lata, Uzza itu, Pak, kadang-kadang sudah terbiasa. Jadinya kadang-kadang keperucut, Pak. Kadang-kadang keperucut. Karena mereka menyembah Lata, Uzza itu, Pak, sejak kecil, Pak. Makanya, Pak, kalau mendakwahi orang-orang tua itu biasanya wangel, Pak. Wangel. Kenapa? Karena keyakinan yang mereka yakini itu, Pak, sudah mendarah daging. Sebenarnya, Pak, alasan mereka kenapa mereka tidak mau? Biasanya, Pak, masa aku dari dulu sampai sekarang salah? Karena mereka nggak mau disalahkan, akhirnya kadang-kadang mereka apa? Tetap berada di atas agama mereka. Kemudian bab berikutnya, bab at-tasyrik bainallahi wa baina ahadin min khalqihi bil waw. Begini, Pak. Dalam bahasa Arab, wa itu artinya dan, bahasa kita, Pak. Wa, dan. Umpamanya saya makan ikan dan roti. Ikan dan roti. Jadi dalam bahasa Arab, kata-kata wa itu menunjukkan bahwasanya derajat ikan dan roti itu, Pak, sama. Kalau ada orang mengatakan Masya Allah, terserah Allah, wa syi'ta, dan kamu, itu artinya menyamakan Allah dan kamu. Masya Allah, terserah Allah, wa sya'al malik, dan terserah raja. Itu berarti menyamakan Allah dengan raja. Itu dalam syariat, Pak, tidak boleh. Karena dalam bahasa Arab, kata-kata wa itu bermakna apa? Bermakna sama, sederajat. Karena itu nanti harus menggunakan summa, Pak. Summa itu menunjukkan yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Al-atfu bil wawi bainallahi wa baina ahadin min khalqihi. Mengataf, menyambung dengan waw antara Allah dan makhluknya dalam perkara apa saja yang makhluk dakhala fi wuqu'ihi, juga masuk dalam peristiwa yang sedang diceritakan itu. Contohnya gini, Pak. Kapan kamu selesai? Ngomong gini, Pak. Kapan urusanmu bisa selesai? Masya Allah, terserah Allah, wa syi'ta, dan terserah kamu. Artinya, Pak, karena orang ini bisa membantu. Orang ini bisa membantu. Seolah-olah, Pak, jika Allah membantu dan kamu membantu. Artinya seolah-olah di sini, Pak, bantuan Allah dan bantuan kamu sama. Ini tidak boleh, Pak. Tapi harus mengatakan apa? Masya Allah,
Tsumma syi'ta. Artinya apa? Karena kehendak kamu itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syi'ta. Tapi bahasa kita jarang nih Pak ya. Jarang apa namanya? Jarang diucapkan kalau dalam bahasa kita. Masya Allah wa syi'ta. Ini dibahas Pak karena memang yang seperti ini di Arab banyak terjadi. Makanya Pak kita kalau punya masalah, ya mudah-mudahan Allah segera menolong kita untuk segera menyelesaikan masalah kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi sandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Itu aman Pak, itu aman. Meskipun nanti menggunakan kata-kata kemudian, itu dibilang mudah-mudahan Allah memudahkan. Kemudian mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah memudahkan juga. Itu sebenarnya boleh Pak. Tapi ahsannya ucapan seperti kita tinggalkan. Katakan mudah-mudahan Allah memudahkan. Jangan dikasih semua Pak. Meskipun itu dibolehkan. Seperti ucapan orang Pak, aku berharap kepada Allah dan berharap kepada kamu. Aku berharap kepada Allah dan berharap kepada kamu. Yang benar bagaimana? Aku berharap kepada Allah, kemudian berharap kepada kamu. Atau aku minta tolong kepada Allah dan minta tolong kepadamu. Itu tidak boleh Pak. Aku minta tolong kepada Allah, kemudian minta tolong kepadamu. Hukum mengataf ini Pak, hukum menyambung dengan kata-kata dan ini, itu kalau sampai yang mengucapkan itu meyakini bahwasanya Allah dan selain Allah itu sama, ya syirik besar, sama dengan sumpah. Sama dengan sumpah. Tapi kalau tidak meyakini taswiyah, tidak meyakini bahwasanya Allah dan selain Allah itu sama, Allah lebih agung, maka masuk syirik kecil. Kemudian bab berikutnya, bab kata seandainya Pak. Kata seandainya. Seandainya ini Pak, penggunaannya bermacam-macam. Sehingga nanti hukumnya pun bermacam-macam. Menggunakan kata-kata seandainya, kata-kata lau, itu ada 3 kondisi. Pertama, kondisi boleh. Kapan dibolehkan? Jika hanya untuk mengabarkan saja. Seandainya kamu datang tadi, ya Muhammad paling nggak datang. Seandainya kamu datang, Muhammad mungkin tidak akan datang. Atau seandainya kamu datang, Muhammad juga akan datang tadi. Tapi berhubung kamu nggak datang, Muhammad nggak datang. Itu namanya menggunakan kata-kata seandainya murni hanya untuk mengabarkan, memberitahu. Maka ini tidak mengapa. Seperti ucapan kita Pak, seandainya kamu tadi datang ke pelajaran, mungkin kamu paham gitu. Karena kamu nggak datang, ya nggak paham gitu Pak. Itu murni apa? Berita namanya Pak. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Wa dalil qauluhu alaihi salatu wassalam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiya wala ahlaltu ma'akum." Nabi itu Pak ketika haji wada sampai di Mekah, dari Madinah Pak niatnya haji. Niatnya apa? Haji. Enggak ada niatan umrah. Jadi ifrad, hajinya ifrad. Dari Madinah niat haji ke Mekah. Sampai di Mekah turun perintah Allah Pak, suruh mengganti niat haji menjadi umrah. Cuma orang-orang yang sudah membawa binatang sembelihan dari kota Madinah ke kota Mekah tidak boleh merubah niat dari haji menjadi umrah. Jadi tetap dia pada posisi haji. Nah, ketika turun perintah itu Pak, Nabi bilang, setelah Nabi memberikan sahabat untuk cukur, selesai dari ihram mereka karena sudah selesai umrah, jadi dari Madinah
langsung tawaf, langsung sa'i, cukur Pak, selesai sudah. Selesai sudah, cukur. Halal sudah. Kalau sudah cukur, halal, selesai umrah Pak, maka semua larangan ihram tidak berlaku. Nah, Nabi itu nggak bisa. Kenapa? Nabi sudah membawa binatang sembelihan dari Mekah, sehingga beliau harus menunggu hari tarwiyah, menunggu hari sampai selesai prosesi haji, baru Nabi boleh halal, boleh keluar dari ihramnya. Maka Nabi ketika memerintahkan sahabat untuk tahallul setelah selesai umrah, Nabi mengatakan, seandainya aku tahu akhirnya nanti Allah perintahkan untuk merubah haji menjadi umrah, aku dari Madinah tidak akan bawa binatang sembelihan, biar Nabi bisa apa? Halal juga bersama para sahabat halal. Pada haji wada itu Pak, yang membawa binatang sembelihan bersama Nabi cuma satu orang, Abu Thalhah. Abu Thalhah itu ikut juga membawa sembelihan bersama Nabi, sehingga Nabi saat itu, Abu Thalhah bersama Nabi saat itu tidak bisa halal, tapi tetap berada pada posisi ihram. Di sini Pak, Nabi mengatakan lau, seandainya aku tahu akan ada perintah untuk merubah umrah haji menjadi umrah, niscaya aku tidak akan menggiring binatang sembelihan dari Madinah ke kota Mekah. Di sini Pak, Nabi seandainya. Kenapa? Boleh Pak, hanya semata-mata untuk memberitahu. Yang kedua, mengucapkan seandainya bisa sunnah Pak, bisa sangat dianjurkan. Kapan? Kalau berharap kebaikan. Ada orang Pak berharap seandainya aku punya harta, aku akan bersedekah. Sunnah itu Pak, dengan syarat niatnya jujur Pak ya. Kalau niatnya jujur itu Pak, meskipun nanti enggak sodakoh Pak, dapat pahala sodakoh dia, seperti ia melakukan. Tapi kalau seandainya aku punya uang, tak sodakoh aku. Setelah punya uang, kok akeh kebutuhan. Enggak situ. Itu Pak, itu namanya niatnya enggak jujur namanya. Niatnya enggak jujur, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Tapi seandainya ada orang Pak punya niatan Pak, seandainya saya punya uang saya akan bersedekah. Niatnya jujur Pak, seandainya Allah memberinya harta betul-betul bersedekah Pak, meskipun dia enggak bersedekah mendapatkan pahala sedekah. Itu sama Pak dengan orang yang ingin mati jihad, mati syahid, minta kepada Allah, berharap kepada Allah agar ia bisa mati syahid. Kok enggak bisa mati syahid? Kata Rasulullah, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya, ia mendapatkan pahala syahid, pahala jihad Pak. Misaluhu law kana indi mal la tasaddaqtu, seandainya aku punya harta, aku akan bersedekah. Nah, hal ini Pak berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah 4 orang. Qala ahaduhum, yang satu mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Jadi Allah Rasulullah mengatakan Pak, dunia ini milik 4 orang. Yang pertama, seseorang yang Allah beri ilmu, kemudian Allah beri harta dia. Orang pertama ini Pak menghabiskan hartanya sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ia gunakan di jalan-jalan kebenaran, ia gunakan untuk menyambung tali silaturahimnya. Ini menunjukkan Pak bahwasanya tali silaturahim Pak, di antara sebab-sebab yang bisa menguatkan hubungan rahim itu apa? Memberi harta. Maka kata Rasulullah, orang pertama ini adalah orang yang paling baik. Jadi orang pertama itu punya harta, punya ilmu. Kemudian hartanya habis sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kedua, orang yang punya ilmu nggak punya harta. Tapi orang ini Pak mengatakan ucapan ini, seandainya aku punya harta, aku akan bersedekah seperti orang pertama itu bersedekah.
Maka kata Rasulullah, dua orang ini pahalanya sama. Dua orang ini pahalanya sama. Orang keduanya tidak punya harta, Pak. Bersedekah enggak, cuma dia punya niat. Cuma niatnya apa? Shodiq, benar. Nah, Allah itu Pak bisa untuk mengukur benar dan tidaknya niat seseorang. Sedangkan orang yang kedua, orang yang ketiga, itu orang punya harta tidak punya ilmu. Punya harta nggak punya ilmu. Maka orang ketiga ini Pak menghabiskan hartanya untuk kemaksiatan kepada Allah, untuk hal-hal yang haram. Kata Rasulullah, orang ini orang yang paling buruk. Tapi ada yang lebih buruk lagi, Pak. Orang yang keempat, dia tidak punya harta, tidak punya ilmu. Kemudian ia berharap, seandainya aku punya harta, akan aku habiskan hartaku di jalan kemaksiatan seperti orang ketiga melakukannya. Kata Rasulullah, dua orang terakhir ini Pak dosanya sama. Dua orang terakhir ini dosanya sama. Makanya Pak, kata-kata lau ini Pak menjadi haram jika digunakan untuk mengharapkan keburukan seperti orang yang keempat tadi berharap. Di antaranya, karena nanti lau itu Pak diharamkan di 3 tempat. Yang pertama yang tadi itu Pak. Jadi berharap untuk bisa melakukan keburukan. Ada orang Pak, seandainya aku punya uang, dia akan nanggap sonhorek namanya Pak. Ya Pak, sonhorek itu Pak. Dalam agama Pak, ada orang sholat mau suara jahar, sampingnya ada orang tidur Pak, nggak boleh dijaharkan, harus sir dia, takut mengganggu orang yang tidur. Sonhorek itu Pak, orang tidur, orang ngomong nggak bisa dengar. Indahnya di mana itu Pak? Wong kita dengar sudah pelembengan telinga, sudah nggak bisa dengar, jantung sudah kayak mau copot katanya. Orang sakit sampai ngungsi Pak. Itu bahagia mereka. Jadi orang senang sonhorek itu Pak, semi-semi orang kena psikopat. Iya, semi-semi orang kena psikopat. Mereka bahagia dengan melihat penderitaan orang lain. Ini coba Pak kalau ada sonhorek kemudian ada genteng jatuh, seneng mereka Pak. Semakin bangga mereka. Ada kayak kaca pecah itu Pak. Iya. Itu orang-orang senang horek itu Pak, semi-semi kena psikopat. Iya Pak, mirip dengan psikopat. Kalau psikopat itu kan senang kalau membunuh dengan cara yang kejam. Psikopat. Kalau punya sonhorek itu Pak, kalau orang yang jantungan banyak, bahagia mereka Pak, senang mereka. Waliyadzubillah. Fatwanya baru keluar haram Pak, dari dulu sudah haram itu Pak, bukan sejak keluar fatwa haram itu Pak. Mudah-mudahan. Iya. Mengganggu orang banyak itu Pak. Akan ditanya nanti di hadapan Allah itu Pak. Yang punya bayi, orang yang sakit. Di Temurjo itu Pak, sampai ada orang Pak sakit ngeblak itu Pak. Ngeblak Pak. Sakit. Ada orang punya hajatan anggap sonhorek Pak, tetangganya kena jantungan apa gimana gitu Pak. Ngeblak tuh Pak, mati apa enggak tahu saya. Kabar terakhir saya dengarnya ngeblak cuma. Ada orang Pak ngungsi 3 hari, tetangganya mantu 3 hari sonhoreknya. Ngungsi Pak. Kita ngomong juga nggak dengar. Sholat Pak, sholawatan pakai sonhorek. Ceder. Oh, wah ya. Manu Pak, kemaksiatan kalau sudah merajalela, ya seperti itu. Waliyadzubillah. Hah? Bukan kaya klub malam, memang kan malam itu. Klub itu. Cuma musiknya temanya diganti Pak. Kalau di klub malam musiknya musik rock. Kalau ya, bukan mirip sama. Alat yang dipakai sama. Waliyadzubillah. Yang ketiga,
kata lau yang dilarang. Yang pertama, kalau menggunakan kata-kata lau untuk menolak syariat. Makanya gini, seandainya kamu nggak sholat tadi, yang beli, yang antri banyak, pulang semuanya gara-gara kamu sholat. Seandainya kamu nggak sholat tadi, nggak jamaah tadi, berapa orang yang nunggu kamu tadi? Pulang semua, rugi kamu. Ini Pak, namanya menggunakan kata-kata seandainya untuk apa Pak ya? Untuk melawan syariat. Nggak boleh. Itu haram hukumnya, nggak boleh. Iya, nanti pas yang beli banyak nggak sholat orangnya Pak, pulang dah bisi sama Allah. Kan bisa jadi Pak, nggak berkah semuanya Pak. Kan nggak enak juga Pak. Buat seandainya kamu tadi nggak jamaah tadi, yang antri banyak tadi. Bahkan ada orang cerita mau beli 20 bungkus katanya. Pindah sudah. Iya Pak. Tapi biasanya Pak, orang kalau Pak, godaannya saat itu Pak. Godaannya saat itu. Banyak teman-teman cerita kalau sudah azan yang beli itu banyak sekali. Kalau dituruti nggak sholat aku kata. Iya Pak, itu godaan Pak, godaan. Seperti Bani Israel Pak, ketika mereka minta hari Sabtu nggak kerja, hanya untuk ibadah. Awalnya Allah nawarkan suruh ambil hari Jumat, nggak mau mereka, minta Sabtu. Akhirnya Allah memberi mereka hari sesuai dengan permintaan mereka. Diuji oleh Allah Pak. Hari Sabtu ikannya banyak yang keluar. Sudah nggak Sabtu, nggak ada ikan keluar. Sembunyi semua ikannya. Nggak tahan mereka Pak, diazab oleh Allah. Yang kedua, kata seandainya yang digunakan untuk menolak takdir, melawan takdir Pak. Seandainya kamu nggak keluar tadi, tidak kena tabrakan, kamu keluar. Gitu. Tabrakan, itu menolak takdir namanya Pak. Jadi kata seandainya jika digunakan untuk menolak syariat, untuk melawan syar'i, atau untuk menyalahkan takdir, maka itu diharamkan, tidak boleh. Seperti orang munafik itu Pak mengatakan kepada para sahabat saat perang Uhud, seandainya mereka tidak ikut perang Uhud, ikut keluar bersama kami. Kan orang munafik itu kan Pak, ketika perang Uhud di dalam perjalanan mereka kan belot, pulang mereka. Seandainya mereka pulang bersama kita, tidak akan terbunuh mereka. Laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Yang ketiga, ini Pak yang tadi pertama tadi Pak, untuk menolak syariat. Apa? Untuk berkata seandainya untuk mengharapkan bisa berbuat maksiat. Maka itu hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Jadi kata seandainya itu Pak, tidak boleh diucapkan di 3 tempat. Pertama, untuk melawan syariat, menolak syariat. Yang ketiga, untuk menolak takdir. Untuk menolak apa? Untuk melawan takdir. Yang ketiga, untuk berharap bisa melakukan kemaksiatan. Maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian bab berikutnya, bab mencela masa. Hari ini sial. Hari ini sial kan. Atau sekarang tanggal 13 berbahaya katanya. Kan ada seperti itu. Jadi mereka, kalau mereka itu tertimpa sial pada tanggal 13, mereka mengatakan, ada orang yang meyakini begini Pak, tanggal 13 itu yang memberikan bahaya. Ada yang mengatakan yang memberikan bahaya itu Allah karena tanggal 13. Dua-duanya ini Pak sama-sama haram, tidak boleh. Cuma yang pertama syirik besar, yang kedua dosa besar. Dosa besar. Karena Pak ada beberapa orang Pak, bukan beberapa orang, banyak orang Pak, yang sangat anti dengan tanggal 13. Bahkan kalau punya rumah Pak, kalau nomornya nomor
13 diganti Pak menjadi 12A. Untuk iya, kalau namanya tafa'ul nomor 13 diganti sama mereka 12A. Atau Pak, kalau rumahnya bertingkat lantai 13 diganti Pak 12A. Enggak mau mereka tanggal 13. Kenapa? Karena mereka meyakini Pak angka 13 itu adalah angka sial. Angka 13 adalah angka sial. Itu keyakinan yang batil. Dari mana mereka tahu bahwasanya Allah menjadikan angka 13 angka sial? Enggak ada, Pak. Kalau angka 9 katanya angka apa? Angka hoki. angka 9 itu hoki katanya. Istimewa. Yang dimaksud dengan mencela masa adalah syatmu wa dhammu wa takbihud dahar, mencela, menghina dan menjelek-jelekkan masa. Alladzi huwa zaman wal waqt, yang masa itu adalah waktu. Hukum-hukum mencela zaman. Hukum mencela zaman ada 3. Kalau hanya untuk mengabarkan saja tanpa menyandarkan musibah itu pada zaman, juga tidak mengatakan zaman itu adalah yang membuat musibah itu terjadi, atau karena zaman itu musibah itu terjadi. Itu kalau cuma untuk mengabarkan bahwasanya hari ini adalah hari yang susah umpamanya Pak, maka tidak mengapa. Makanya Pak, hari ini kita banyak mendapatkan musibah. Hari ini kita mendapatkan musibah. Artinya Pak, kita tidak meyakini bahwasanya hari ini adalah hari sial, bukan. Cuma pada hari ini ada musibah, maka itu tidak mengapa. Jadi hanya murni untuk mengabarkan sesuatu yang terjadi pada hari itu, tidak apa-apa. Hal ini seperti ucapan Nabi Lut alaihissalam ketika didatangi tamu malaikat ganteng-ganteng Pak. Kaumnya orang homo semuanya. Ketika dilihat orang ganteng Pak, bingung mereka. Maka Nabi Lut mengatakan hadza yaumun asib, ini adalah hari yang sulit, enggak apa-apa. Kenapa? Karena hanya menceritakan kesulitan yang terjadi pada hari itu. Yang kedua, ayyasubbad dahr ala annahu huwal fa'il. Mencela masa karena meyakini penyebab datanya bencana itu adalah masa itu Pak. Jadi masa itu yang membuat adanya musibah itu Pak. Seperti orang meyakini bahwasanya bulan hari-hari tertentu itu bisa mendatangkan bencana. Yang tahu orang hitung hari Pak. Orang hitung hari. Ada istilahnya itu hari sial. Hari sial kata mereka. Ada hari baik, ada hari sial. Itu yang tahu orang-orang tukang hitung hari Pak. Jadi hari sialnya kapan? Itu yang punya ilmunya Pak, yang banyak bajingan. Jadi kalau mencuri di hari Kamis Pon, nanti kedihinan hari joyonya larinya ke arah mana? Ke selatan apa ke utara itu Pak. Yang harus dihindari lari ke arah mana? Mereka tahu itu Pak. Punya hitungannya. Makanya Pak, kalau kadang-kadang ada maling Pak, tidak ngerti hari, ketika dia kena dihitung sama bajingan yang ahli Pak. Cek saking itu lari das berudak sarwah, tak ada kening je. Cek hari joyonya ada di sana katanya. Mereka meyakini Pak bahwasanya hari itu bisa hari-hari itu Pak bisa mendatangkan apa? Bencana dan kebaikan. Maka yang seperti ini Pak bukan termasuk syirik kecil, tapi masuk syirik besar. Kaya taqida annahu huwal ladzi yuqallibul umur minal khair ila syarr fa hadza syirkun akbar. Yang ketiga, ayyasubbad dahar li annahu mahallun li hadzal amr makruh indahu ma'atiqadi anna Allah huwal fa'il.
Ada orang yang mencela masa karena masa itu adalah tempat terjadinya musibah yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau bahasa kita Pak, hari naas, hari sial. Hari sial. Jadi dia meyakini Pak, hari-hari tertentu bisa apa? Pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sial kepadanya. Atau gara-gara hari itu Allah mendatangkan apa? Kesialan kepadanya. Maka ini termasuk dosa besar Pak. Maka ini termasuk dosa besar. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada keyakinan Pak, setiap hari Rabu akhir di bulan Safar Pak. Muharram Safar. Rabu Wekasan namanya Pak. Itu ada orang meyakini Pak bahwasanya pada hari Rabu Wekasan itu Allah menurunkan sekian juta bala. Biar selamat minum air raja katanya. Iya Pak. Kalau di kampung-kampung itu Pak ada, kalau sudah Rabu Wekasan ada pengumuman biasanya. Hari ini hari Rabu Wekasan yang mau Allah menurunkan sekian ribu bala musibah. Barang siapa yang ingin selamat atau berharap keselamatan bisa diumumkan Pak. Kalau di kampung saya dulu diumumkan itu. Kasih air sungai. Hanya ada sumur Pak yang dianu. Kasih kertas ditulis, dimasukkan ke dalam, kemudian diminum. Ya orang-orang awam Pak, tidak ngerti apa-apa. Ya minum Pak. Waliyadzubillah. Itu termasuk apa? Termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya mencela masa itu adalah hakikatnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena musibah itu terjadi Allah yang menentukan. Bukan masa itu yang menentukan. Atau bukan karena masa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah. Tapi murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menurunkan? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Masa pun enggak tahu, Pak. Masa pun tidak tahu. Karena itu Pak, mencela masa itu sebenarnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa itu Pak berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan begini Pak, ada orang masak kemudian masaknya dicela. Yang dicela sebenarnya siapa Pak? Yang masak Pak. Coba ada masakan dicela Pak. Yang tersinggung bukan masakannya Pak. Yang tersinggung yang masak. Yang tersinggung yang masak. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab bid'ah. Masuk pada bab bid'ah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih. Nggih. Berkaitan dengan apa? Kita ngomong seandainya kamu tidak datang, sekalinya kamu datang, maka kamu kan bagian dari kehendak Allah, kejatuhan. Dengan takdir tadi perbedaannya itu. Seandainya kamu itu hubungannya dengan musibah apa enggak? ada kasusnya seperti di tempat saya itu. Ngomong ke mbahnya mau pamit ke Surabaya Rusya. Dapat 2 hari dia kena tangkap narkoba. Iya. Makanya bilang seandainya kamu berangkat kemarin kan enggak. Biasanya enggak kayak. Iya, itu karena musibahnya Pak. Itu muncul karena musibah atau karena anu? Musibah. Karena musibah, takdir itu Pak. Nggak boleh. Kalau ada yang menetapkan seperti ini per 100 tahun seperti kemarin masalah Covid. Iya. Nanti 100 tahun 100 tahun kembali akan kembali terjadi musibah seperti ini. Itu tergantung kebiasaan Pak. Biasanya Pak. Itu kayak musim. Iya. Biasanya. Kalau itu memang terjadi berulang-ulang setiap 100 tahun umpamanya Pak. Kalau nggak sebenarnya kalau nggak ada nasnya nggak boleh Pak. Kalau nggak ada nasnya nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau itu karena kebiasaan Pak. Seperti sekarang gini Pak. Setiap bulan 1 biasanya puncak musim hujan. Setiap bulan 1 biasanya puncak musim hujan. Apakah setiap bulan 1 mesti puncak musim hujan? Ya belum tentu. Kadang hujan itu Pak mundur sampai awal bulan 2.
Kadang Pak puncak musim hujan ada di bulan 11. Setelah bulan 12 mulai berkurang. Itu kebiasaan Pak. Itu kebiasaan. Tapi bukan sebuah kepastian. Tapi kalau memang Nabi yang menentukan Pak, yang mengabarkan, maka harus kita yakini pasti itu terjadi. Kayak munculnya mujaddid Pak. Munculnya orang-orang yang memperbarui agama. Setiap 100 tahun itu Pak, itu Nabi yang ngomong. Pasti itu terjadi Pak, pasti terjadi, tidak bisa enggak. Tapi kalau cuma berdasarkan kebiasaan, itu bukan sebuah kepastian. Bukan sebuah kepastian. Biasanya masih diperbolehkan. Dengan cara jangan memastikan ya Pak ya. Biasanya. Karena bulan itu Pak, hitungan hari itu Pak, itu kan tidak mesti kayak sekarang Pak. Sekarang ini puncak Pak, puncak musim mana? Puncak musim kemarau. Tapi ternyata kan basah, hujan terus, di mana-mana banjir. Makanya kita katakan apa? Biasanya kemarau basah. Jadi bedakan antara orang ngomong itu dasarnya apa? Musibah kan itu. Yang mendasari omongan dia itu musibah. Tidak boleh. Kalau berita itu tidak apa-apa. Tab aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.